Hai, selamat datang di channel Johnny Austor. Kali ini saya akan membagikan 5 hal yang perlu kalian siapkan jika ingin menjadi software engineer atau programmer. Nah, yang pertama yang perlu kalian siapkan yaitu laptop. Ya, itu yang paling penting di antara yang lain jika kami menjadi programmer. Kalau nggak ada laptop ya gimana mau jadi programmer ya kan? Maksudnya laptop atau komputer ya, komputer fisik gitu. Apakah speknya harus tinggi? Enggak juga sih. Itu tergantung bahasa pemrograman apa yang ingin kamu pelajari, dan biasanya setiap bahasa pemrograman itu memiliki minimum spesifikasi. Nah, minimum spesifikasinya itu biasanya di RAM-nya 2 atau lebih bagus RAM-nya 4 lah, minimal RAM-nya 4, Core i3 juga masih oke. Nggak masalah dengan mengikuti yang sekarang. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal dulu, laptop yang sederhana aja dulu nggak masalah. Nanti kalau udah bisa baru upgrade laptop, nah itu oke juga itu. Lalu yang kedua yang perlu kalian siapkan yaitu kenali cara berpikirmu, lalu tentukan minat posisi sebagai software engineer. Nah, di software engineer itu ada 3 bagian untuk yang sekarang itu. Jadi ada front end engineer, back end engineer, atau bisa jadi menjadi full stack engineer. Nah, cara berpikir tuh gimana sih? Cara berpikir itu kamu kecenderungan otak kiri atau otak kanan. Nah, jika biasa kamu suka dengan analisis data, lalu sistematis, lalu proses bisnis, itu biasanya kamu cenderung otak kiri. Nah, tapi kalau kamu suka dengan warna, lalu suka dengan bentuk, layout, posisi, nah itu kecenderungan otak kanan. Nah, biasanya kalau kamu otak kiri itu akan di bagian back end engineer, karena itu berurusan dengan data. Lalu kalau kamu cenderungan otak kanan, lebih baik kamu sebagai front end engineer, karena di situ bisa mengikuti gaya yang kamu sukai gitu. Di front end engineer itu biasanya melingkupi HTML, CSS, JavaScript. Nah, ini antarmuka yang biasa kita lihat web gitu. Atau bisa juga kamu sebagai mobile developer. Itu ada Android, ada juga iOS developer. Nah, itu semua yang kamu bikin itu pasti ada interaksi dengan warna, lalu bentuk, lalu ada posisi ya kan. Jadi itu akan membuat lebih mudah kamu bekerja di front end engineer. Tapi sebaliknya, jika kamu lebih suka sistematis, terus logis, nah itu kamu lebih baik mencoba untuk di posisi back end engineer. Nah, di back end engineer itu bahasa pemrogramannya macam-macam ya. Bisa juga PHP, lalu bisa juga Java, lalu Node.js misalkan, atau bisa juga Golang yang ngetrend di Indonesia ya, terutama ya 3 bahasa ini, Java, Node, sama Golang. Nah, itu yang perlu kalian siapkan jika ingin menjadi developer. Lalu poin yang ketiga, tentukan dan kenali di mana kalian ingin bekerja. Jadi setelah kalian tahu kalian suka di posisi back end engineer atau front end engineer, nah sekarang kamu perlu tahu kamu tuh pengen bekerja di mana sih gitu. Apakah di startup IT atau di software house atau di perusahaan non IT. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi bahasa pemrograman biasanya. Kita ambil contoh di startup IT ya. Kita startup IT, kita ambil contoh katakanlah Tokopedia atau Blibli atau Gojek. Nah, itu setiap startup itu memiliki bahasa pemrograman untuk back end maupun front end. Jadi kalian perlu tahu dulu kalian tuh pengen bekerja di mana sih gitu. Nah, bocoran aja, ketika kamu ingin di startup IT itu biasanya
untuk front end biasanya dia menggunakan React Native. React atau React Native, React JS ya. React JS itu untuk ke webnya, React Native itu untuk biasanya ke mobile hybridnya. Jadi di React Native itu bisa membuat Android maupun iOS. Nah, tapi ini kembali ke masing-masing perusahaan. Biasanya ada juga yang native, iOS native pakai Swift gitu-gitu. Dan Android pakai Java atau Kotlin. Nah, gitu. Jadi itu mempengaruhi ke situ ya. Lalu kalau misalkan kamu ingin ke posisi BE atau backend engineer, nah kalau di startup tadi itu kebanyakan yang 3 bahasa tadi, antara Java, Golang, atau Node.js. Nah, ini yang perlu kalian siapkan jika kalian ingin memilih bekerja di startup IT. Nah, kalau kamu ingin bekerja di software house, ya kamu siap-siap untuk mempelajari semua bahasa yang mereka butuhkan, atau kamu ingin fokus di mana gitu juga nggak masalah. Kayak saya ambil contoh, saya sebenarnya sebagai software engineer full stack, bisa juga front end atau back end, tergantung kebutuhan sisi project. Nah, saat ini kebetulan pernah pegang Angular di front endnya, lalu juga pernah di Java untuk di back endnya. Nah, jadi kalau software house ini kecenderungan untuk mengikuti kebutuhan si kliennya. Jadi bisa juga kamu nanti PHP lagi untuk full, atau bisa juga Java, Golang, Node.js, itu tergantung. Tapi ada baiknya kalian pelajari satu bahasa yang ingin kalian pelajari atau ingin fokusin dulu gitu ya. Nah, lalu kalau kamu ingin bekerja di perusahaan non IT, katakanlah emang bidangnya bukan IT, kita ambil contoh adalah bank. Bank itu kan bisnisnya adalah tentang manajemen keuangan ya kan, dan dia bukan berhubungan dengan IT. IT itu hanya untuk mensupport bisnis dia gitu. Nah, itu biasanya dia nggak terlalu mengupdate lah, nggak terlalu update dibanding dengan yang startup IT. Nah, kalau misalkan di perusahaan yang bukan IT, nah atau perusahaan gede lainnya, misalkan perusahaan yang bukan non IT gitu. Ya banyak kamu bisa searching. Nah, ini biasanya kecenderungan dia masih menggunakan PHP. Nah, jika kalian ingin bekerja di situ ya siap-siap aja. Atau ada beberapa juga yang memang dia sudah update tentang teknologi, nggak menutup kemungkinan. Jadi ya namanya sebagai software engineer, mau nggak mau kamu harus terus belajar tentang bahasa pemrograman dan mengikuti bahasa-bahasa yang lainnya untuk menambah wawasan cara berpikir kamu jika ingin menjadi programmer gitu. Lalu poin yang keempat, kuasai bahasa pemrograman sesuai minat. Nah, jadi kan kamu tadi udah tahu cara berpikir dan sudah menentukan mau di front end, back end, atau full stack. Lalu kamu sudah tahu bahasa yang digunakan oleh calon perusahaan yang ingin kamu lamar. Katakanlah kamu sekarang sebagai pelajar atau mahasiswa atau seorang yang ingin menjadi software engineer, sudah tahu nih mau kemana bekerjanya. Nah, sekarang kuasai bahasa pemrograman setelah kamu belajar tadi. Katakanlah kamu pengen belajar Golang, ya sudah, berarti kamu harus mempelajari konsep dari Golang itu sendiri, ya gimana caranya menggunakan variabel, lalu bagaimana kondisi, if else itu, lalu bagaimana perulangan menggunakan for atau while. Nah, itu yang paling sering digunakan di semua bahasa pemrograman. Jadi variabel, condition if else, dan looping perputaran data, while atau for. Lalu dan yang nggak kalah penting adalah algoritma, katakanlah sorting,
itu juga kalian perlu pelajari, kayak misalnya minimal satu lah bubble sort. Nah itu coba dipelajari konsepnya. Lalu struktur data itu ada banyak, kalian bisa searching apa aja sih struktur data. Nah itu yang perlu kalian pelajari jika kamu itu yang perlu kamu pelajari untuk menguasai bahasa pemrograman. Di semuanya sih, itu semua struktur bahasa pemrograman intinya belajarnya sama gitu. Tapi jika Golang ya pahami konsep cara susunan struktur bahasa kodenya. Nah itu kalian juga perlu pelajari juga di tiap masing-masing bahasa pemrograman gitu. Nah lalu jika kamu sudah menguasai satu bahasa pemrograman, baru kamu mau mencoba bahasa pemrograman yang lain, itu baru menurut saya nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah punya satu yang wah kayaknya udah semuanya nih, oke lah gitu. Kamu baru pengen mencoba ke bahasa yang kedua, is okay, karena kamu sudah tahu fondasi dasar pemrograman. Jadi kalau ketika pindah nanti itu hanya menyesuaikan cara pengetikan kode aja, biasanya begitu, atau cara penggunaan variabel. Nah ini yang agak beda. Nah setelah kamu sudah menguasai itu, yang poin kelima, kamu harus menguasai database. Nah database itu untuk penyimpanan data. Jadi database itu ada paling banyak digunakan MySQL, lalu ada juga Postgres, lalu yang ngetrend yaitu MongoDB. MongoDB itu konsepnya agak beda karena dia NoSQL, cara pemanggilannya agak beda. Nah jadi kalian perlu pelajari database MySQL, Postgres, ya minimum bagaimana cara menggunakan tabel, cara menyimpan, cara mengupdate, cara menghapus data, cara memanggil data. Ya udah paling basic itu sih, empat itu. Selebihnya nanti bisa berkembang, misalkan fungsi di database, lalu relasi, lalu ada juga trigger, macam-macam lah. Kalian perlu nggak harus mendalam banget, tapi minimum kalian harus ngerti jika kalian ingin bekerja sebagai programmer. Meskipun kalian front end atau back end atau full stack, di front end sebetulnya nggak terlalu banyak mendalami tentang database, tapi ada baiknya kalian juga tahu tentang database karena di situ kalian akan bekerja sama dengan back end. Nah jadi seenggaknya kalian ngerti lah gitu ada database. Jadi itu akan sangat membantu banget jika kalian ingin menjadi programmer. Itu aja 5 poin yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di like. Jika ada pertanyaan boleh kalian komen di bawah. Biasa saya memberikan video-video tutorial atau video-video sharing. Yang terakhir saya buat itu tentang berapa biaya hidup di Jakarta, lalu apa lagi ya, lalu keuntungan dan kekurangan menjadi bekerja di IT konsultan. Nah itu yang terakhir saya upload tuh. Kalian juga bisa lihat di link di atas, nanti saya kasih linknya. Dan jika kalian suka dan ingin melihat terus video-video seperti ini, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai di akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.